Halo Rek, welcome back in my YouTube channel Dimonium TV. Hari ini aku mau jalan-jalan ke kandang wedhusnya Mas Bagus. Biar nggak capek di jalan, aku mau joget-joget dulu ah. Loh, tapi malah kesasar ini gimana toh ya? Semoga ada jalan menuju Roma. Nah itu rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bagus. Ya Mbak, selamat sore. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk menemani saya untuk berbincang-bincang. Tapi kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Bagus mengenai pakan dan bagaimana cara adaptasi kambing yang bisa sesuai gitu Mas ya. Yang baik. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, Mas Bagus, ini kenapa kok saya lihat ini pakannya bukan ramban atau rumput seperti pada umumnya, justru malah fermentasi seperti di belakang ini, Mas Bagus? Ya, menghemat waktu, menghemat tenaga, Mbak. Hemat waktu, hemat tenaga. Terus, kalau ramban sama ngarit kan nanti waktunya sudah habis. Misalkan perawatan terbatas, Mbak. Ya. Kalau ngarit sama ramban kan, kalau kita rawat mungkin cuma berapa ekor, tapi kalau seperti ini kita bisa persiapkan pakan untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan seperti itu, bisa lebih nyantai seperti itu. Nah, ini untuk misalkan pembuatan pakan sebanyak ini ya Mas, ini bisa untuk berapa bulan Mas? Atau mungkin cuma berapa hari saja? Ini untuk kalau buat sendiri sih Mbak, mungkin ya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali buat sendiri. Berhubung ini kan pesanan teman-teman ini loh Mbak, jadi malah nggak istirahat terus bikin. Tiap hari langsung giling ya Mas ya istilahnya. Mas Bagus, ini asal mula menciptakan pakan fermentasi. Ini belajarnya dari mana sih? Dari guru, senior, mungkin dari YouTube atau otodidak Mas? Kalau belajar sih memang kita seharusnya terus belajar Mbak, dari YouTube atau dari teman seperti itu. Tapi buat apa tambahan saja. Tapi pada umumnya sih otodidak Mbak. Soalnya yang tahu ternak itu seperti apa kan ternak kita sendiri. Jadi kita yang tahu. Bisa menyesuaikan seperti itu ya Mas ya. Kemudian ini kok bisa memilih opsinya itu pakan fermentasi. Apakah ada cara lain Mas selain ramban, rumput dan fermentasi? Nggak ada ya Mbak. Soalnya kalau masalah ramban ngarit itu saya sudah puas ya. Sudah dari kecil ya. Sudah capek gitu ya Mas ya. Kalau harus merumput dengan jumlah kambing atau domba sebanyak ini mungkin kewalahan gitu ya Mas ya? Nggak bisa Mbak, sudah nggak bisa. Ya? Nggak bisa. Jadi, terus lagi kan ini apa, istilahnya ini mesti bersih, makan pun seneng nggak ada sisa gitu loh. Tapi kalau rumput, ramban kan mesti ada yang ngebuang. Yang ngebuang, contohnya apa Mas ini? Kayak rampen, kayak kita ramban kan mesti dia terbuat, kalau ramban kan kayu Mbak. Oh iya Mas ya, terbawa sama kayunya ya Mas ya? Iya, nanti mesti kebuang. Kalau rumput juga yang kering-kering pun nggak dimakan. Oh, kalau kering nggak mau? Nggak mau. Terus rumput keras juga nggak dimakan. Tapi kalau kita sudah proses semua kan lunak Mbak. Jadi malah ini ya Mas? Nyirit waktu. Nyirit pakan juga Mbak. Oh iya baik. Mas, jadi ini enakan meramban, merumput atau berfermentasi pilihannya? Kalau enaknya sih 100% itu tak enak fermentasi. Enak fermentasi. Tapi ini bukan full fermentasi, kan ada 3 macam pakan Mbak. Ya baik. 1 silase, ada lagi molase, ada terus fermentasi. Kalau yang kita buat ini molase. Oh molase. Iya. Jadi probiotik dengan tetes itu tipis sedikit saja. Tipis sedikit saja, nggak terlalu banyak ya. Nah, kalau terlalu banyak nanti ini istilahnya di kandungan kurang normal. Kalau kita konsepnya di breeding seperti itu. Kemudian ini Mas, apakah kandungannya pada gizinya, pada rumput, ramban sama fermentasi berbeda? Apakah sama? Ya berbeda sih Mbak. Berbeda. Soalnya kalau istilahnya kayak rumput, ramban itu dia punya kandungan protein sendiri-sendiri. Tapi kalau kita sudah proses itu semua sudah netralisir Mbak. Iya. Kemudian ini kalau bicara tentang gizinya, ini banyak gizinya yang mana Mas? Kalau gizinya sih enak yang ramban, banyak yang ramban untuk gizi protein. Lebih segar gitu ya Mas ya. Tapi kan kalau masalah itu sih kita ada
banyak jalan lah, Mbak. Ada jalan keluar Nggih. ya Mas ya. Penambahan apalagi sekarang kan ada kayak konsentrat apa semua kan yang sudah pabrikan kan ada. Oh, Jadi kita baik. bisa kasih tambah Jadi seperti sebagai pengganti gizi yang kurang bisa itu. ada jalan keluar tadi ya Mas ya. Pasti ada, Mbak. Baik, baik. Nah, ini tadi Mas Bagus saya jalan-jalan ke kandangnya. Ini kok kambingnya itu mau memakan fermentasi. Istilahnya kok bisa nerimo gitu loh Mas dengan pakan yang sudah jenengan sediakan. Padahal kan pakannya berbeda gitu loh Mas, fermentasi. Kemudian ini bagaimana cara mengaplikasikan fermentasi pada awal pertama kali. Kambingnya kok bisa langsung mau Mas. Padahal kan dulunya kalau beli mungkin dipakan rumput atau ramban sama pemiliknya. Iya. Ya untuk pertama kali masuk sih nggak mau, Mbak. Oh, enggak mau. Nggak mau. Enggak suka Tapi gitu. kalau domba dia cepat mau, soalnya dia asalnya juga makan rumput seperti itu. Terus daya tahan tubuh dia lebih kuat. Lebih Jadi kuat. ya pelan-pelan istilahnya selama 1 sampai 2 minggu. 1 minggu lah kalau domba Iya. cepet, Mbak. Oh, Paling 1 minggu sudah mau. Istilahnya kita adaptasi. kasih pakan kita yang biasanya, terus Iya. dikasih sedikit apa yang biasanya dia makan. Oh, Nanti gitu. kan saiti-saiti nyantol istilahnya seperti itu. Lama-lama suka Nggih. ya Mas. Iya. Kalau kambing agak lambat sedikit sih, Mbak. Agak lambat. Jadi ya kalau kambing sih sukanya kan ramban. Iya. Jadi kita ya mula-mula masuk ya dikasih pakan kita ini juga dikasih ramban tapi sedikit buat perkenalan. Buat perkenalan Nggih. biar mau sama yang Iya, fermentasi. begitu. terus kuncinya ya telaten, ikhlas Telaten. seperti itu ya. Sabar ya Mas Sabar. ya. Nggih. Berarti kayak manusia juga ya Mas. Misalkan orang luar suruh makan nasi juga susah nggih, gitu nggih, ya nggih. Mas ya. Nggih. Kemudian ini untuk harga pakan fermentasinya Mas. Ini Nggih. tergolong mahal atau murah atau ya sedang-sedang saja begitu Mas. Kalau untuk yang sudah senang dengan pakan fermentasi sih Ya. tergolong sangat-sangat murah, Mbak. Sangat murah. Nggih. Harganya berapa Mas per kilo ini? 1.300 saya jual ngambil di sini. 1.300 baik. Ya murah ya Mas ya. Murah, Mbak. Sangat-sangat murah. Sangat Oh. murah. Kemudian ini Mas, untuk kambingnya Mas di kandang wedhusnya Mas Bagus ini jumlahnya kan puluhan ekor ya Mas. Iya. Per harinya ini bisa menghabiskan kira-kira berapa kilo dan kalau diuangkan berapa ribu Mas? Mungkin, nah saya kan istilahnya bisa buat sendiri, toh, Mbak. Iya. Mungkin ya satu harinya ya sekitar 1.500 Iya. lah. Nggih, seperti Ini itu. buat contohnya saja Oh, ya satu Mas. hari. Ya lebih kurang sama biaya perawatan semua ya kita bisa hitung dikalkulasi sampai 2.000. 2.000. Nggih, per hari. 2.000 per hari. Nggih. Kemudian kurang lebihnya menghabiskan berapa kilo Mas? Ya kan nggak kan 1.300. 1.300. Nggih. Itu 2.000 itu konsumsi satu hari, Mbak. 2.000 konsumsi satu hari. Nggih. Oh, Itu kan jadi sama biaya perawatan. Oh. lebih hemat ya Mas ya. Iya. Ya Baik. cuma yang sudah melakukan ngarit ramban kan mahal yang fermentasi soalnya kan beli kelihatan mahal gitu loh. Kelihatannya mahal. Tapi yang ngarit kamar ramban kan cari nggak beli, kelihatannya Iya. murah. Tapi kalau kita hitung sama kalau tenaganya misalnya kita hitung ya mahalan yang ngarit. Yang ngarit. Nggih. Karena butuh tenaga juga ya Mas. Nggih. Apalagi di sini sekarang itu sudah mencari rumput atau rambat susah ya Mas ya. Nggih, Mbak. Tergolong susah ya Mas. Nggih. Iya. Ya itu tadi kan cuma sedikit kalau Cuma kita sedikit, nggih, ya. Kemudian ini saya dengar-dengar Mas Bagus ini juga menyediakan jasa pakan, jasa pembuatan pakan dan potong apa Mas? Potong Rambutnya. bulu domba. Oh iya, Nggih, potong. nggih, saya Iya benar ya menyediakan, Mas iya, ya. Mbak. Heeh. Baik, jadi ini untuk pakan sebanyak ini ternyata tidak digunakan sendiri pemirsa, tapi juga dijual ya Mas Dijual, ya Mbak. dengan harga per kilonya 1.300. 300 iya. Dan ini saya mau tanya lagi Mas, ini pengiriman paling jauh atau paling sering di mana Mas? Di Kota Malang. Yang khususnya di kawasan Kediri sini, Mbak, yang kontinu istilahnya Iya, selalu. berlanjut terus ya, nggih. Mas, Sekarang yang sudah masuk kemarin ada yang ngambil itu orang Purwakarta. Jawa Barat. Nggih, ngapak niku? Nggih, Nggih, Jawa- nggih. Oh, Anu Jawa Tengah paling. Jawa Tengah. Nggih, Jawa Purwokerto. Tengah. Anu, Semarang, mana Mas? anu. Lah. Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Nggih. Baik, jauh ya Mas Nggih, ya. Mbak, jauh Ini Banjarnegara. Mas Bagus mengirim ke sana Mas? Ya untuk yang jauh saya suruh ngambil, Mbak. Suruh ngambil Soalnya ya. sendiri tenaganya nggak ada. Tapi kalau yang dekat-dekat misalkan Kediri bisa diantar ya Mas Bisa, ya? Mbak, bisa. Baik. Untuk
lokasi Kediri 1.500 sekali ongkos kirimnya. Oh, jadi sangat terjangkau ya Mas ya. Nggih. Misalkan buat beli es ya masih ada susuknya, ibaratnya seperti itu. Ini untuk perbedaan pakan buatan fermentasinya Mas Bagus dengan pakan buatan fermentasi yang lain, apa Mas? Untuk perbedaan sih yang dikeluhkan teman ternak semua itu, semua loh Mbak, banyak loh Mbak. Ya. Yang sering istilahnya Sering order gitu ya, Mas? tanya seperti itu, kenapa nggak buat sendiri? Padahal kan saya arahkan Iya. daripada beli, padahal saya jual kan Iya. lebih baik kan bikin sendiri, Lebih hemat ya, lebih Mas, hemat ya? lagi. Tapi kok keluhannya itu ya kadang busuk, kadang ini nggak maksimal Mbak, seperti itu. Nggih. Nggak maksimal Nggih, Mas. nggih. Kalau saya kok ya nggak ada masalah. Apa mungkin dari segi kualitas bahannya ya Mas ya, yang menyebabkan Mungkin busuk bisa, lebih cepat? nggih. Terus apalagi kan yang orang-orang buat kan manual. Biasanya kan seperti kalau nyelep rumput sendiri, lepas rumput sendiri nanti Iya. kasih bahan-bahan baku lainnya itu dicampur lagi seperti itu, buang waktu. Kadang apalagi kalau yang nyampur tangan kan nggak maksimal. Iya. Tapi kalau saya kan sudah saya sediakan chopper saya yang Oh, di video kan ada, chopper, yang di iya, video tadi itu iya. kan Atau bahan istilahnya baku kayak kering, selepan gitu ya. nggih, bahan baku kering dengan rumput itu bisa keluar menyatu, nggih, menjadi satu. nggih. Itu malah ngirit. Iya. Nggih. Terus kemudian Mas kalau boleh tahu ini Mas, ini yang dicampurkan bahan-bahannya apa saja? Misalkan rumputnya rumput apa yang dipakai Mas Bagus? Kalau rumput yang saya pakai untuk saat ini pacong. Pacong. Biasanya sih, nggih, biasanya sih odot, ya odot sama pacong, Mbak. Iya. Odot sama pacong. Untuk bahan keringnya ya bekatul, Bekatul. kulit kopi, Kulit kopi, singkong, singkong. nggih, terus DDGS. DDGS. Nggih, kebetulan DDGS hari ini habis stoknya. Oh, Nggih. begitu. Tapi untuk kalau DDGS-nya habis, bekatulnya saya kasih double. Oh, dikasih. Intinya nggak berpengaruh banyak di, gitu ya? iya, heeh, heeh. Jadi nggak ada pengaruhnya ya Mas, ya misalkan yang satunya nggak ada atau kurang komplit gitu nggak masalah Nggak, ya Mbak, Mas ya? soalnya bahan baku fermentasi itu cuma bekatul, Mbak. Bekatul ya? Nggih. Dia begitu. itu apa? Soalnya rumput kita kan hijau, berarti kan Kualitas bagus ya Mas? basah. Kadar airnya kan, Basah. jadi Kadar untuk airnya menyerap juga. kadar airnya itu kan katul. Oh. Nggih. Jadi misalkan kalau sudah disimpan, misalkan yang paling bagus kan 21 hari. 21 hari. Misalkan kita buka itu nggak hijau lagi, sudah agak-agak mamel-mamel seperti itu. mamel. Nggih, nggih. Ya baik. Oh ya Mas, ini untuk pakannya sendiri, apakah berpengaruh ya Mas? Misalkan pakan ramban, rumput, fermentasi, ada pengaruhnya nggak sih Mas dengan bau kandang? Ya itu tadi Mbak, saya lebih efisien 100% bagusan fermentasi ya Oh, tadi itu. alah. Kalau pakai ramban sama rumput kan kebanyakan pesing, Kotorannya itu ya Mas ya. Oh, alah. Terus fermentasi kan kita bisa kasih obat biar kotorannya nggak bau satu. Terus yang lebih bagus itu kalau obat dia bisa mengurangi tapi nggak bisa menghabiskan bau. Yang bantu besar itu kulit kopi, Mbak. Kulit kopi itu nggak Nggih, bau ya Mas nggak ya? mengurangi bau kotoran. Oh, Nggih, benar. kulit kopi. Karena di sini saya dari kemarin tuh jalan-jalan ke kandangnya tuh nggak bau sama Emang sekali, nggak nggak bau, ada Mbak. pesing. Nggih, nggih. Iya. Jadi nggak bikin geli gitu Mas. Terus berarti ini intinya dari yang saya tangkap dari pembicaraan kita tadi Mas. Nggih. Jadi kambing atau domba itu nggak harus melulu makannya tuh ramban atau rumput ya Mas. Enggak, Bisa Mbak, ada enggak. pilihan ini Bisa, tadi. nggih, nggih, nggih. Pakan fermentasi. Jadi Benar ya, biar Mas? biasanya kan kalau itu tadi untuk pemula untuk apa kan nggak usah ragu, istilahnya kan nggak usah bingung nanti kalau sudah ternak cari rambannya di mana kan nggak usah Oh, bingung. benar. Nggih, Mbak. Benar banget. Mas, Seperti ya. itu loh, Mbak. Iya. Jadi ini untuk pemirsa Monium TV mungkin yang tinggalnya berada di kota ya Mas ya. Nggih, nggih. Ini mungkin ingin beternak kambing, beternak domba, tapi harus ada lahannya dulu ya pemirsa. Nggih. Kalau ada lahannya pengen beternak, terus nggak pengen kandangnya bau, nggak pengen merumput, mungkin orangnya kantoran, bisa juga beli pakan fermentasinya di kandang wedusnya Mas Bagus. Nanti saya kasih nomornya ya Mas ya. Nggih, siap. Baik, terima kasih sudah menemani saya hari Nggih, ini Mbak, Mas sama-sama. Bagus. Baik, Nggih. selamat sore.